Perkenalkan, saya Aulia Miftahul Jana dengan NIM 22202020079 dari kelas PAI C22. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk tugas dengan mata kuliah Al-Quran dan Hadis SD, SMP, SMA. Baiklah, materi pertama dengan judul Surah Al-Anfal ayat 72 dan Surah Al-Hujurat ayat 12. Makna dari Surah Al-Anfal ayat 72 yaitu menjelaskan tentang hubungan antara kaum muhajirin dan Ansor di Madinah, serta kewajiban dan perjanjian yang harus dipenuhi dalam berjuang untuk agama. Sebab turunnya ayat ini menurut beberapa riwayat adalah turun karena ada seseorang sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang boleh atau tidaknya memberikan harta warisan kepada kerabat yang musyrik. Ayat ini turun menjadi jawaban atas pertanyaan sahabat tersebut. Dan isi kandungan dari ayat ini berbicara tentang harta rampasan perang, hukum perang, dan hal-hal terkait perang seperti berjihad. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang yang memberi tempat kepada kaum muhajirin dan Ansor adalah sebagian dari kaum muhajirin. Selain itu, ayat ini juga menekankan bahwa tidak ada persahabatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kecuali orang-orang yang berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Makna dari surah Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah menjelaskan tentang pentingnya menjauhi prasangka buruk dan menggunjing orang lain. Islam melarang kaum mukmin menjauhi ghibah dan mencari-cari keburukan orang lain karena ancamannya sangat dahsyat. Asbabun nuzul surah Al-Hujurat ayat 12 ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang suka tidur setelah makan dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama perintah untuk menjauhi prasangka buruk, yang kedua yaitu perintah untuk tidak mencari keburukan orang lain, dan yang ketiga yaitu perintah untuk menjauhi perilaku buruk untuk melakukan ghibah. Selanjutnya yaitu materi yang kedua dengan judul surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Makna dari surah Al-Isra ayat 32, ayat ini menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Orang-orang muslim tidak boleh melakukan perbuatan yang terkait dengan zina, baik itu laki-laki maupun perempuan. Larangan ini diberikan untuk menjauhi perbuatan yang tergolong dalam zina. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Isra ayat 32, yaitu ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk berzina. Rasulullah SAW melarangnya dan kemudian turunlah ayat Al-Isra ayat 32 ini. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Selanjutnya yaitu surah An-Nur ayat 2. Makna dari surah An-Nur ayat 2 ini menjelaskan tentang jumlah had bagi pezina, yaitu orang yang melakukan zina. Orang yang beriman dilarang untuk berbalas kasihan kepada pezina untuk melaksanakan hukuman Allah. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Materi yang ketiga yaitu surah Yunus ayat 40 sampai ayat 41. Dan di mana makna surah Yunus ayat 40 sampai 41 adalah tentang perbedaan pendapat dan keimanan di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang adanya orang yang beriman dan tidak beriman kepada Al-Qur'an, serta orang-orang yang berbuat kerusakan dan tidak berbuat kerusakan. Ayat ini juga mengajarkan untuk menjauhi tindakan kekerasan dan berlepas diri dari apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Asbabun nuzul surah Yunus ayat 40-41 adalah tentang kaum musyrik Mekah yang mendustakan Nabi Muhammad SAW dan risalahnya. Ayat ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah dan berisi tentang keimanan serta menghadapi sikap dan pandangan kaum musyrikin Mekah. Dan isi kandungan dari surah Yunus ayat 40-41 adalah sebagai berikut. Perbedaan pendapat. Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat dua golongan di antara manusia, yaitu mereka yang beriman kepada Al-Quran dan mereka yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua yaitu berlepas diri. Maksud dari berlepas diri yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW agar terlepas diri dari orang-orang musyrik yang mendustakannya dan berlepas diri dari amalan mereka. Ayat ini juga mengajarkan untuk menjauhi tindak kekerasan dan berlepas diri dari apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu toleransi. Maksud dari toleransi yaitu ayat ini juga menekankan pentingnya toleransi dan tidak memerintahkan memusuhi orang-orang yang tidak beriman dengan kekerasan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan, sehingga kaum muslimin dapat berinteraksi dengan mereka secara damai. Yang selanjutnya yaitu realitas keberimanan. Ayat ini juga memaparkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan bahwa manusia terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kelas selanjutnya yaitu materi keempat. Materi keempat ini adalah surah Al-Maidah ayat 32. Makna dari surah Al-Maidah ayat 32 adalah tentang pentingnya menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Ayat ini mengajarkan bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa besar, seakan-akan membunuh semua manusia. Sebaliknya, memelihara nyawa manusia adalah pahala besar, seakan-akan memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul surah Al-Maidah ayat 32, di mana Asbabun Nuzul surah Al-Maidah ayat 32 ini adalah tentang seseorang sahabat yang telah dibunuh dan sahabat lainnya hendak membalas dan membunuh orang yang membunuhnya. Ayat ini diturunkan untuk mengajarkan bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa besar dan bahwa memelihara nyawa manusia adalah pahala besar. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 32, yaitu ada beberapa, yaitu membunuh sebagian dosa besar. Maksudnya yaitu ayat ini mengajarkan bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa besar, seakan-akan membunuh semua manusia. Memelihara nyawa sebagai pahala besar. Sebaliknya, memelihara nyawa manusia adalah pahala besar, seakan-akan memelihara kehidupan manusia. Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan. Maksudnya yaitu ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Selanjutnya yaitu Allah mengutus para rasul. Maksudnya ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang nyata, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan, untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Selanjutnya yaitu Bani Israel yang melampaui batas. Maksudnya yaitu ayat ini juga berisi hinaan dan ancaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas, yang sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya yaitu materi kelima, di mana materi kelima ini tentang surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama yaitu makna dari surah At-Taubah ayat 105 ini berisi tentang dorongan kepada manusia supaya mawas diri dalam mengawasi amal dan pekerjaannya. Setiap amal baik atau buruk tidak dapat disembunyikan, semua akan dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat kelak. Dan asbabun nuzul surah At-Taubah ayat 105 ini berkaitan dengan amalan soleh yang dikerjakan setiap muslim, kelak akan dinikmati hasilnya di akhirat. Surah At-Taubah termasuk dalam golongan surah Madaniyah karena diturunkan dalam periode Madinah. Isi kandungan surah At-Taubah ayat 105 ini berisi tentang dorongan kepada manusia supaya mawas diri dalam mengawasi amal dan pekerjaannya. Setiap amal baik atau buruk tidak dapat disembunyikan, semua akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat kelak. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.